sampai halaman 63. Nomor 2 bacaannya dari atas bawah, boleh baris. Aqsamus safihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif wa hafizahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamus safihi, bagian-bagian as-safih. Yang qasimu ila qismaini. As-safih ini terbagi 2 bagian. Al-awwalu, yang pertama, safihin muhmalin. Ada yang disebut dengan safih muhmal. Safih itu terbagi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan safih muhmal. Yang disebut dengan safih muhmal adalah wa huwa alladhi balagha rasyidan. Orang yang sudah dewasa, rasyidan, dia nggak idiot, tapi dia memboros-boroskan dia punya hartanya, dibuang-buang harta. Fayahtaju ila hajril hakimi, maka ini dia butuh kepada hukum hajar langsung dari pemerintah. Walam yuhjar alaihi, dan dia tidak terkena langsung hukum al-hajru. Jadi orang yang dia balik, kemudian dia gak idiot, tapi dia hambur-hamburin dia punya hartanya, dipakai macam-macam, bahkan motor yang haram, maka ini orang diberlakukan hukum al-hajru oleh hakim, oleh pemerintah setempat, dan tidak langsung diberlakukan hukum al-hajru. Bagaimana hukum dia punya menggunakan hartanya? Dia beli rumah, dia beli mobil, macam-macam dia belanja dari harta yang dia punya. Ini bagaimana hukumnya? Fatasarrufatuhu sahihatun, maka penggunaan hartanya hukumnya sahih, boleh sah. Dia belanja, dia beli barang A, dia beli barang B, segala macam. Belanjanya semua hukumnya sahih, hukumnya sah. Tapi dari itu, yang memperlakukan hukum al-hajru bagi orang yang seperti ini adalah al-hakim, pemerintah. Tuh, ada orang kaya, tapi kekayaannya dibuat foya-foya untuk hal yang Allah haramkan. Inilah orang yang disebut dengan safih muhmal. Tuh, begitu. Jadi dia tumbuh dewasa, tidak idiot, pintar, cerdas, duitnya banyak. Tapi dia apa? Menghamburkan hartanya bukan pada hal yang Allah perintahkan, yang Allah harami, dia buang itu hartanya, dihambur itu hartanya. Ini bagaimana hukumnya? Bisa diberlakukan hukum al-hajru, tapi harus lewat siapa? Pemerintah. Jadi pemerintah Islam, pemerintah Muslim yang langsung memberlakukan hukum al-hajru. Orang ini tidak boleh lagi menggunakan hartanya. Inilah yang pertama yang disebut dengan safih muhmal. Yang kedua, safihim mahjurin alaihi. Orang yang disebut dengan safih mahjur alaihi. Dari pertama safih muhmal. Yang kedua sekarang safih mahjur alaihi. Wa huwa alladhi balagha safihan. Orang yang tumbuh dewasa dalam kondisinya idiot, keadaannya idiot. Ini bagaimana hukumnya? Fayastamirru alaihi hajrus syibah. Maka terus meneruslah baginya hukum al-hajru dari sejak dia kecil sampai dia dewasa. Ada orang yang tumbuh di badannya dalam kondisi apa tadi? Idiot, maka tetaplah diberlakukan kepadanya hukum al-hajru dari sejak dia kanak-kanak sampai dia dewasa, atau demikian. Atau yang kedua, al-man baddara ba'da rusydihi, atau ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya setelah dia sudah rusyd, setelah dia tidak idiot. Fadarabal qadi alaihi hajra, maka qadi, pemerintahlah yang langsung memberlakukan hukum al-hajru atasnya. Jadi dua tuh. Tadi pertama safih muhmal,
Ada orang yang dia tumbuh dewasa dalam kondisi tidak apa? Tidak idiot. Kemudian dia menghambur-hamburkan hartanya. Maka dia ini yang memperlakukan hukum al-hadlu kepadanya siapa tadi? Hakim pemerintah. Dan tidak langsung serta-merta bisa diberlakukan hukum al-hadlu atasnya. Kemudian yang kedua, penggunaan harta baginya adalah hukumnya tadi apa? Hukumnya sah tuh. Yang kedua tadi safi mahjur alaihi. Orang yang tumbuh dewasa idiot, maka baginya tetap diberlakukan hukum al-hajru dari kanak-kanak dia sampai dia hukumnya apa? Dewasa balik. Atau yang kedua, ada orang yang setelah dia sudah tidak idiot, dewasa, awalnya idiot, pas sampai dewasa tapi tidak hilang idiotnya, tapi dia menghamburkan harta tidak sesuai yang Allah suruh, maka nanti yang berlakukan hukum al-hadlu tadi di pemerintah setempat. Itu demikian. Inilah orang yang disebut dengan safir mahjur alaihi. Jadi ada dua ya, ada safir muhmal, yang kedua safir mahjur alaihi. Yang keempat sekarang ar-rabi'u al-muflisu. Al-muflis wa huwa lughatan man la dirhama lahu wa la dinar. Muflis adalah secara bahasa orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, bangkrut ya. Jadi orang yang nggak punya uang dirham, tidak punya uang dinar, disebut dengan bangkrut, muflis bahasa Arabnya. Jadi muflis secara bahasa orang yang tidak memiliki uang dirham dan tidak memiliki uang dinar. Syar'an, secara hukum agama, yang disebut dengan muflis adalah manir takabat hudduyulu, orang yang kelibat hutang, orang yang kelilit hutang. Fayuhjaru alaihi, maka diberlakukan hukum al-hajru atasnya, limaslahatil ghurama'i, untuk kemaslahatan orang-orang yang ngutangin kepada dia. Tuh, demikian tuh. Jadi muflis secara bahasa adalah orang yang tidak memiliki uang dirham dan uang dinar. Secara hukum agama, muflis adalah orang yang kelilit hutang, maka diberlakukanlah hukum al-hajru atasnya untuk kemaslahatan dari orang-orang yang ngutangin kepada dia. Imma bitalabin minhu, bisa pertama datangnya itu permintaan dari orang yang ngutang, diminta diberlakukan hukum al-hajru, au bitalabin minal, atau dengan adanya tuntutan permintaan dari orang-orang yang ngutangnya. Jadi sekali lagi, muflis secara bahasa adalah orang yang tidak memiliki uang dirham dan uang dinar. Secara hukum agama, muflis adalah orang yang kelilit hutang, diberlakukan hukum al-hajru atasnya untuk kemaslahatan dari orang-orang yang ngutangin kepadanya. Pertama, ada kalanya dengan permintaan daripadanya orang tersebut yang ngutang tadi, atau permintaan dari orang yang memberikan hutang. Itulah yang disebut dengan apa? Al-muflis ya. Ulang lagi, jadi al-muflis secara bahasa adalah orang yang tidak memiliki uang dirham dan uang dinar. Secara hukum syara adalah orang yang kelilit hutang, diberlakukan hukum al-hajru atasnya untuk kemaslahatan dari orang yang ngutangin. Ada kalanya dengan permintaan dari orang yang ngutang tadi, atau permintaan daripada orang yang memberikan hutang. Itu disebut dengan al-muflis. Dasarnya mana? Al-aslu fihi, dasar padanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan hukum al-hajru kepada sahabat beliau Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi berlakukan tuh. Nabi berlakukan kepada sahabat yang beliau sangat cintai, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi pesan kepada beliau, jangan pernah ninggalin satu doa yang Nabi bilang,
aku mencintai engkau dan aku pesan kepada engkau, jangan kau pernah tinggalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Nabi berlakukan itu hukum al-hajru kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wa ba'a malahu fi dainin kana alaihi, dan Nabi jual semua hartanya untuk bayar hutang yang dia wajib atasnya tuh. Setelah Nabi jual harta Sayyidina Mu'adz untuk bayar hutangnya, wa qassamahu baina ghuramaihi, Nabi bagi-bagiin itu uang hasil penjualan harta dari Sayyidina Mu'adz kepada orang-orang yang ngutangin kepada beliau. Fa asabahum khamsatu asba'i huquqihim, maka semua dibayar sama Nabi, jumlahnya 5/7 hak dari orang-orang yang ngutangin kepada Sayyidina Mu'adz. Ya Allah, ini dilakuin tuh Nabi tuh. Sayyidina Mu'adz bin Jabal kelit hutang, dia punya harta, Nabi langsung memperlakukan hukum daripada al-hajru kepada Sayyidina Mu'adz tuh. Nabi ambil hartanya, Nabi jual, kemudian Nabi bagi-bagi kepada orang yang ngutangin. Total seluruhnya adalah 5/7 dari hak mereka semua. Inilah dasar yang merupakan dalil bahwasanya orang yang al-muflis tadi ya, diberlakukan hukum dari apa? Al-hajru. Sekali lagi tadi ya, al-muflis adalah orang yang tidak memiliki uang dirham dan uang dinar. Secara hukum syara adalah orang yang kelit hutang, diberlakukan hukum al-hajru atasnya untuk kemaslahatan orang yang mengutangin. Ada kalanya permintaan dari orang yang ngutang atau permintaan daripada orang yang ngutangin. Dasarnya tadi ya, Nabi memperlakukan hukum al-hajru kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi jual harta Sayyidina Mu'adz, kemudian Nabi bagi-bagikan kepada semua orang yang ngutang kepada beliau. Semua total jumlahnya ada 5/7 hak mereka semua. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.